Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan judul bagaimana cara menyikapi musibah yang biasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan dari Pak Yosi suruh agak dilambat-lambatin katanya karena lagi ngambil konsumsi. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, musibah ini menurut definisi Al-Qurtubi, musibah itu adalah peristiwa yang menyakitkan orang mukmin. Dalam penggunaan bahasa keseharian, orang di Arab sering menggunakan istilah musibah untuk peristiwa atau bencana, baik bencana itu besar maupun bencana itu kecil. Sederhananya, musibah merupakan kejadian yang membawa kerugian dan kejelekan bagi siapa saja. Jadi tidak terkecuali yang namanya musibah itu ya apa banjir, apa kebakaran, pasti membawa kerugian dan kejelekan. Definisi ini sering dikaitkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Jadi dalam hadis itu diceritakan pada suatu malam lampu di rumah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati. Kemudian beliau mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ada sahabat bertanya, apakah mati lampu itu merupakan suatu musibah ya Rasul? Kata Rasul, iya. Jadi apapun yang terjadi dalam musibah itu, terutama yang rugi, segala sesuatu yang menyakitkan itu adalah namanya musibah. Jadi perlu diketahui sekarang ibu bapak udah tahu ya, sepakat bahwa kejadian baik besar maupun kecil yang membawa kerugian itu namanya musibah. Para ulama sepakat bahwa kehidupan dunia takkan pernah terbebas dari musibah. Tidak ada kesenangan yang hakiki di dalamnya. Semua kesenangan duniawi dalam pandangan Islam hanyalah bayang-bayang semu. Jadi artinya sesaat lah gitu ya. Ya, sebagaimana orang menyalami samudra, ia akan basah oleh air. Demikian pula dengan mereka yang terjun di medan perang, pasti dibayang-bayangi dengan derita dan kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ujian tak selamanya menyakitkan, begitu kata sebagian orang yang mampu memahami ujian dari Allah secara benar. Bagi mereka ujian yang pahit terasa manis itu untuk orang-orang yang sudah keimanannya tinggi dan teruji. Cobalah kita
mengukur diri kita masing-masing. Jadi kalau dapat musibah itu kita selalu berkeluh kesah atau malah rela dan malah bersyukur. Mudah-mudahan dengan musibah itu kita jangan berkeluh kesah, tapi kita harus bersyukur, minimal kita rela lah atau sabar. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ujian adalah ajang penyeleksian. Jadi memang dalam setiap musibah itu kita harus berasumsi bahwa Allah sedang menyeleksi kita untuk apa? Untuk kenaikan apa keimanan kita. Jadi kita itu diuji, diseleksi lah. Layaknya kita sekolah. Jadi tiap ada atau mau kenaikan kelas pasti ada ujian. Demikian pula Allah menguji kepada kita untuk kita dinaikkan derajatnya. Sebenarnya orang yang paling bersabar menghadapi cobaan dan kokoh dalam imannya pasti orang yang sudah tingkatan ulama besar maupun para sahabat Nabi, tapi tidak sedikit manusia awam juga banyak yang sudah begitu. Karena itu kita harus dicoba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti sadar bahwa berjalan di jalan Allah banyak sekali resikonya, juga cobaan. Kita harus membekali diri kita dengan kesabaran, dengan kewulatan, juga dengan ketakwaan. Masih segar dalam ingatan kita apa yang dialami Rasulullah ketika berdakwah di negeri Taif ya. Dakwah yang beliau sampaikan bukannya disambut dengan baik, malah disambut dengan ejekan dan cacian. Bahkan mereka melempari Nabi dengan kotoran unta pada waktu itu. Namun apa sikap Nabi? Nabi meskipun begitu Rasulullah tidak pernah semangat atau marah, justru beliau menyikapi dengan penuh kesabaran. Itulah Rasulullah, Nabi teladan kita semua yang mampu mengendalikan amarah ketika diperlakukan sangat buruk oleh penduduk Taif pada waktu itu, karena beliau yakin bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah. Jadi Nabi aja setingkat Nabi aja udah diuji oleh Allah. Coba nih Muhammad mau bersabar apa marah penduduknya atau warganya yang ini melempar dengan tai kotoran unta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi di balik ujian itu ada juga yang namanya tingkat penyucian. Jadi seseorang atau penyeleksian, yang pertama penyeleksian, yang kedua penyucian, yang tidak terdapat di balik kesehatan dan kebugaran. Waktu dalam sehari paling dahsyat kapan, Bu? Di dalam satu hari satu malam waktu yang paling dahsyat kapan? Coba kalau saya tanya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Ternyata di sini di waktu yang paling dahsyat itu kira-kira setengah jam menjelang subuh, karena itu ujiannya sangat berat sekali, sehingga Allah pada memberikan bahwa sholat sunat sebelum atau qobla subuh itu lebih baik daripada bumi, langit dan isinya. Sunat fajar. Sholat fajar ya, sebelum subuh lah. Jadi usahakan kita ini paling berat. Maka disebutnya juga di sini waktu yang paling dahsyat. Dahsyat dalam arti pahalanya paling tinggi mungkin.
Rasulullah bersabda, tidak seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, rasa gundah, sedih, rasa sakit, kegagalan sampai duri mengenai dirinya, melainkan dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi orang saking berusahanya untuk sholat, ya kalau laki-laki terutama berjamaah di masjid, sekalipun harus gempor gitu ya, merangkak, sekalipun harus merangkak. Jadi apalagi kita yang udah sehat gitu, insya Allah supaya kita lebih dibiasakan lah berjamaah di masjid. Tapi itu pun lamun kaberangan. Kadang-kadang saya juga sok kaberangan sekali-sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau itu mah mungkin ya kita kembali lagi ke itu manusiawi. Tapi ya diusahakanlah gimana caranya. Ini yang saya tahu, kalau di masjid yang paling rajin ya Bu Oom. Wah, ini Bu Oom ya, yang sering sama Bu Ujang. Ujian akan berubah menjadi deterjen. Deterjen itu pembersih ya, pembersih yang akan membersihkan dosa-dosa kita yang kotor. Jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan ketakwaan. Namun sebaliknya, jika kita menyikapinya dengan keluh kesah tadi, menyalahkan Allah dan mengumpat takdir, maka ujian yang pada asalnya sudah pahit akan semakin pahit. Udah diuji pahit, terus kita ngedumel, kita keluh kesah, ya bukan tambah manis, malah tambah pahit. Karena itu ya kita mencoba sekali lagi untuk setiap musibah baik besar maupun kecil, insya Allah setiap manusia punya lah musibah itu ya, hilang uang, banyak lah. Jadi tolong supaya disikapinya secara rela, syukur bisa bersyukur, minimal kita bersabar lah gitu. Jangan kita mengira bahwa kita akan masuk surga dengan membawa dosa-dosa kita, sebab dosa-dosa tersebut harus dibersihkan lebih dulu di dunia sebagaimana alat pembersih tadi, sehingga kita berjalan di muka bumi ini tanpa satu dosa pun yang melekat pada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketiga, tingkat pendekatan, penghormatan maupun peninggian derajat. Tingkatan ini merupakan buah dari penyeleksian dan penyucian. Maka dari itu bahagialah kita karena Allah mencintai kita. Jika Allah telah mencintai kita, maka akan diikuti oleh Jibril atau para malaikat yang lainnya. Kemudian kecintaan para malaikat seluruh isi di bumi ini akan menerima kita. Jadi manakala kita kembali atau meninggal ke alam kubur, insya Allah kita akan diterima dengan baik. Siapa yang lulus menghadapi ujian dari Allah, ia termasuk orang-orang yang dekat kepadanya, dihormati dan akan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Maka tidaklah aneh jika pada hari kiamat kelak orang-orang yang saat di dunia diuji dengan musibah, mereka akan merasa teriri gitu. Mereka akan merasa iri. Aduh, kenapa saya dulu nggak diuji ya? Ternyata yang diuji setelah di akhirat itu kelihatan. Yang diuji di dunianya malah mendapat tempat yang lebih layak dari orang yang tidak diuji. Maka kita akan menyesal kenapa kita tidak diuji di dunia ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, hal ini sebagaimana terlukis dalam sabda Rasulullah, orang-orang yang sehat menginginkan nanti pada hari kiamat ketika orang-orang yang mendapat musibah diberi pahala. Seandainya kulit mereka dipukul ketika di dunia dengan
pemukul sehingga terkelupas. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah melihat realita ini, masihkah kita berkeluh kesah manakala kita diuji dengan musibah? Atau kita akan menghadapinya dengan sabar dan rela? Nah, ini yang diharapkan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Momentum ini sangat baik sekali karena pada hari ini hari pertama tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Juga kesalahan-kesalahan dosa kita di tahun yang lalu Allah akan memaafkan, akan mengampuni kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan Pak Yosi juga udah sampai. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.